Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Krista Bendani kembali menjumpai Anda di sore hari ini dengan tema kita yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni daur ulang sampah untuk lingkungan yang sehat. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya dengan dominasi sampah plastik dan juga organik ya. Dan hal ini juga relevan dengan Bengkulu saat ini yang juga menghadapi tantangan yang serupa, terutama soal pengelolaan sampah rumah tangga yang sangat menumpuk dan juga banyak. Nah, di tengah masalah ini tentunya ada inisiatif yang luar biasa dari masyarakat, yaitu keberadaan Bank Sampah Vanda Kita di Kelurahan Surabaya. Sore ini kita akan kedatangan dua narasumber yang inspiratif. Ada Ibu Widya Kurniati selaku Direktur Utama Bank Sampah Vanda Kita Kelurahan Surabaya. Selamat sore Ibu Widya. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Ibu Christine Suwarni sebagai anggota Bank Sampah Vanda Kita. Selamat sore Bu Christine. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa sehat ya. Dan ini juga ternyata bulan lalu juga pernah datang ke sini ya. Mengedukasi kita semua ya terkait dengan persoalan yang ada di masyarakat saat ini. Nah, pemirsa, sebelum membahas solusi dan juga masalah saat ini dan mungkin kegiatan dari Bank Sampah Vanda Kita sendiri, kita lihat dari kondisi nyata di lapangan terlebih dahulu ya, timbunan sampah terus meningkat, bahkan Bengkulu sempat masuk pemberitaan bahwa TPA-nya ini overload ya Bu ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas terkait dengan Bank Sampah Vanda Kita-nya terlebih dahulu. Nah, ini Bank Sampah Vanda Kita ini sudah berdiri sejak kapan Ibu Widya? Sejak tahun 2022 kalau untuk bank sampahnya. Bank sampah. Ya, nanti bulan Oktober kita akan ulang tahun yang ketiga. Anniversary ketiga tahunnya. Ya. Udah 3 tahun berjalan nih Ibu. Ya. Ini kenapa namanya Vanda Kita Ibu? Mungkin ada filosofi tersendiri. Ini dari inisiatif masyarakat yang membentuk namanya atau seperti apa? Ya, kebetulan kita tinggal di daerah Danau Dendam dan Vanda itu adalah nama anggrek yang ada di Danau Dendam itu. Kalau untuk Kite itu karena kita tinggal di wilayah lembak yang artinya kita, jadi Kite. Jadi Vanda Kite itu adalah bunga anggrek milik kita. Bunga anggrek itu adalah bunga anggrek Vanda itu sudah langka. Jadi filosofinya adalah bahwa kita pengurus bank sampah itu adalah manusia langka yang mau jadi relawan untuk memilah sampah, mengolah sampah, begitulah. Baik, sesuai dengan filosofi Vanda Kita ini ya. Anggrek yang sudah mulai langka, ini ibu-ibu yang mulai langka. Kayaknya langka sekali ya sebenarnya ibu-ibu rumah tangga yang pengen milah-milah sampah seperti itu. Nah, ini kenapa awal mulanya terbentuk Vanda Kita ini Bu? Seperti apa cerita awalnya? Cerita awalnya itu di Danau Dendam itu mau ada kegiatan yang melestarikan tanaman-tanaman langka yang ada di Danau Dendam. Jadi saat itu BKSDA melirik kita, ibu-ibu yang ada di Surabaya, ngobrol dengan ibu lurahnya, gimana kalau seandainya di sini diadakan kayak stand, nanti di Danau Dendam itu akan dijadikan tempat wisata yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita warga yang punya kreativitas dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu kelompok tani hutan. Kemudian dari kelompok tani hutan tersebut kami para pengurus KTH, saya dan Ibu Christine mengusulkan gimana kalau seandainya di dalam kelompok tani hutan ini ada bank sampahnya kepada BKSDA dan Ibu Lurah Surabaya. Jadi beliau menyampaikan kepada dinas boleh atau tidak ini kegiatan bank sampah ini diwujudkan, dan alhamdulillah di ACC. Jadi dari sana kita membentuk bank sampah. Jadi kelompok bank sampah ini adalah di bawah KTH Vanda Kita. Berarti anggotanya KTH ini anggota bank sampah ya, juga? Benar. Baik, kalau Ibu Christine sendiri awal mulanya kenapa berinisiatif ikut ini keanggotaan dari bank sampah Vanda Kita ini? Awal mula karena saya juga ada di kepengurusan KTH dan kebetulan ketua ya Bu Widya. Saya ketua KTH-nya dan satu-satunya anggota yang memang satu ide dengan saya tuh Ibu Widya. Jadi bagaimana caranya
yuk kita wujudkan keinginan kita yang selama ini terpendam gitu. Karena kita berdua aja kalau berjalan kan tidak mungkin ya. Jadi dengan adanya support dari BKSDA, ya udah ayo kita wujudkan. BKSDA menyetujui, Bu Lurah juga support juga. Akhirnya terbentuklah itu pondok kecil yang awal mula masih ibarat bayi ya, baru mau merangkak lah ya. Jadi dengan adanya itu, dengan kita setujui, kemudian kita berkegiatan, ya udah akhirnya di dalam KTH Panda kita itu adalah yang unggulan kita yang Bank Sampah Pandakite jadinya. Selebihnya itu kan ada produk makanan dan minuman. Itu sesuai dengan pesanan saja yang kita sesuai dengan pesanan baru kita buat. Tapi kalau Bank Sampah Pandakite ini kan setiap minggu kita buka dengan adanya teman-teman yang piket. Nah, itu yang dikelola oleh Bu Widya. Saya tunjuk Ibu Widya ini untuk pengelolanya. Kalau di bank sampah istilahnya direktur utamanya. Nah, punya direktur kita ini. Ada struktur organisasi. Betul. Jadi di adanya bank sampah yang lola Bu Widya, ini saya masuklah dalam keanggotaan gitu. Walaupun saya di ketua KTH-nya, tetapi kan saya anggota dari bank sampah itu sendiri. Benar sekali. Aktif ya berkegiatan berarti ya. Ibu Widya dan juga Ibu Christine ini ya. Ini anggotanya berapa sih Bu sejauh ini, anggota kepengurusan dan juga dari nasabahnya sendiri? Kalau kepengurusan saat ini ada 18 orang. Ya, kalau nasabah itu untuk yang tercatat sekarang itu ada 143 nasabah. Itu yang tercatat. Kalau yang tidak tercatat yang mungkin sekitar 200-an ada kayaknya yang tidak tercatat. Karena satu nasabah itu bisa ambil sampah dari 5-6 rumah gitu. Jadi ada juga nasabah yang tidak tercatat karena ada juga yang ngirim lewat ojek online gitu. Wah, iya, sempatnya ya mengantar. Dia udah memilah tapi dia bingung ini mau dikemanain, terus dia lihat di media sosial, oh di situ ada bank sampah. Jadi dia pakai ojek online, ngirim sampahnya. Yang ojek online itu juga bingung mau ibu itu, pokoknya ibu itu. Jadi kita mau nyatetnya ibu entah aja gitu. Ibu nonem karena nama gitu. Iya, jadi ada beberapa nasabah yang seperti itu. Jadi untuk yang tercatat itu 143. Baik, ini dengan 18 anggota kepengurusan nih ya. Ini kewalahan nggak Bu dengan sampah yang dari masyarakat yang akan diolah nantinya ya? Iya. Dan juga akan diberi lagi ke pengepul ya? Iya, dijual kembali. Ya lumayan lah. Karena sampah dari nasabah itu kan masih dalam bentuk tercampur. Kalau nasabahnya sudah memahami cara memilah barang-barang yang disetorkan ke bank sampah, kita udah aman. Tapi kalau nasabah yang masih baru-baru itu kadang-kadang masih dalam bentuk gabruk, masih dicampur rata. Jadi kita nasabah akan memilah kembali berdasarkan jenis-jenisnya. Kalau apalagi kalau sudah lebaran gitu, lumayan. Sampai kadang udah mau penuh itu gudangnya kalau sesudah lebaran. Tapi kalau di hari-hari biasa enggak juga. Tapi ibu-ibunya walaupun sebanyak apapun sampah yang diterima enjoy. Karena udah dari hati jadi santai aja gitu. Baik, ini awal mulanya memang sebanyak 143 nasabah atau pada awal pertama ya? Iya. Awal pertama itu berapa banyak nasabah awalnya Bu Christine? Awalnya kita anggota dulu. Kita 18 orang itu ya? Itu yang rutin. Kita lakukan setiap minggu kita buka, akhirnya minggu pertama, kedua, bulan pertama, kedua kok isinya belum ini ya. Kita akhirnya dengan teknik yuk penjemputan gitu. Nah, jadi Bu Widya dengan teman ada yang sekretaris Ibu Sri Utari mengadakan penjemputan ke rumah-rumah gitu kan. Jadi dengan adanya penjemputan mereka akhirnya semangat ngumpulin nih, apalagi ada ibu rumah tangga yang memang dia sibuk gitu kan. Kemudian dia lansia itu kita tetap jemput. Nah, semenjak dua putaran ya, mungkin 2 putaran penjualan tuh awalnya sih 4 bulan baru menjual gitu, 4 bulan sampai 5 bulan. Sekarang sebulan sekali, dan untuk penjemputan kayaknya kita kewalahan. Akhirnya kita meminta pengertian dari para nasabah, minta tolong diantar ya, karena kita yang jemput nggak ada, padahal kita sibuk memilah tadi. Benar-benar. Gitu, jadi kewalahan gitu untuk penjemputan. Baik, jadi untuk penjemputannya kewalahan ya, makanya untuk masyarakatnya sendiri itu kalau bisa diantar sendiri. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan bahas lagi dengan tema kita hari ini, daur ulang sampah untuk lingkungan yang sehat. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.